Garis bawah, tanda petik stabilo. Penghasilan tetap dan halal. Tetap itu jumlahnya tidak harus 2 juta. Tetap itu ada terus. Karena setelah nikah, Allah akan berikan rezeki lewat istri. Tinggal bagaimana, wah saya udah nikah nih. Ternyata rezeki saya tambah seret. Lihat, perbuatan apa yang telah diperbuat, pasti ada yang salah. Jogja, pesona prima. Nah itu tuh kayaknya perlu tuh di Jogja tuh. Siap. Buat kalian yang punya lahan tanah minimal berapa hektar sih Pak? Sebetulnya ya 5.000 1 hektar boleh lah. Sudah bisa kalau ya? Jogja, Pocol Lawas. Kita join. Ayo kalau ada yang mau join ya. Ya, ini serius loh. Nah jadi apa perumahan yang apa di Keranggan itu? Ya, jadi pertama kali kita membuat penyebutan Ya. Pesona Prima apa itu mulai di Pesona Prima Karangga. Keranggan itu. Di proyek itu tahun 2008 kita bebasin lahan dari mulai 1 hektar berlanjut sehingga 4,8 hektar sebanyak sekitar 400-an unit. 400 unit. Ya, dan alhamdulillah selesai dalam 3 tahun. 3 tahun, Masya Allah. Terus sold out Kak? Sold out dan lanjut setelah itu kita pindah ke daerah Bandung. Itu kalau Itu data kampung saya. yang sebelumnya itu kalau data itu sudah subsidi pesona itu. Iya, subsidi. Oh, jadi udah dari awal. Dari awal tuh udah subsidi. Kami ini, nah inilah lagi-lagi sutradara kehidupan ini mengarahkan kita. Itu. Jadi passion itu ya sebenarnya nggak ada awalnya. Ngikutin aja. Baru setelah belakangan saya menulis sendiri setelah kita dengar istilah passion apa, kita juga pengen anu juga lah. Anak muda passion teh naon sih? Maaf ya saya orang kampung. Jadi saya nggak kenal passion teh naon sih. Oh, kata anak muda, oh berarti passion saya ini. Sebenarnya itu. Saya juga nggak ngerti sebenarnya apa, tapi ya intinya saya hobi lah ya. Hobi bekerja. Saya tuh hobi bekerja apapun, bahkan hari Minggu kadang kalau nggak kerja saya bingung. Jadi kayak kehilangan kacamata gitu. Kalau nggak kerja itu harus ada yang dikerjakan. Di rumah juga apa beresin piring, ngambilin gelas yang kotor, ke dapur, gitu Mas Jojo. Jadi apa saja harus ada yang digerakin lah badan ini. Aktivitas ya. Aktivitas, jangan diam, tidur berlama-lama jangan. Aduh, Kesindir banget nih kalau perubahan nih. sayang matahari berlalu kitanya tidur. Iya benar. Bergerak apa yang dikerjakan. Bahkan bersihin dapur juga ngepel. Bagus. Meskipun kita seorang bapak rumah tangga Tidak gitu mengapa. kan nggak mau ya. Saya direktur utama, pemegang saham mayoritas. Ya. Aset kami alhamdulillah nggak usah disebut ya. Tapi saya masih sempat nyuci piring. Masya Allah guys, Ngepel, tuh dengerin nggak guys. apa-apa. Aduh. Itu bukan aib. Iya benar. Karena Nabi kita saja itu menjahit sandalnya yang putus. Iya. Nabi, presiden, kepala negara, pemimpin, Nggak ada apa-apa. pemimpin umat, jahit sendalnya yang putus. Iya. Dah, itu aja. Ente yang lebih di bawahnya apalagi. betul Pak. Masya Allah. Ya. Kadang kita suka semena-mena gitu, gue ini gue. Jangan. Kok gue jangan kayak gitu ya Pak. Ya, jadi ada kaidah yang memang mengenakan kita. Contoh, Arijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Weh, pemimpin seenaknya. Pemimpin di situ bukan untuk seenaknya, untuk yang paling bertanggung jawabnya. Iya betul. Ya, jadi penafsiran itu jangan diambil untuk enaknya kita sendiri. Nanti untuk menekan istri cari kaidah yang lain, nggak boleh. Maksudnya pemimpin adalah justru semua urusan perempuan itu kita yang handle. Sampai dia beli susu, beli vitamin, ngasih belanja dan seterusnya. Dan itu tidak ada aib, tidak ada malu, tidak ada penurunan derajat. Bahkan semakin rajin itu derajat kita naik. Ya, jadi emang nggak usah pilih-pilih. Maksudnya ya udah apa yang kita lakuin gitu kan terlepas kita sebagai bapak rumah tangga atau jangan gengsi. Tidak ada yang perlu gengsi. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Nyuci piring. Apa susahnya cuci piring? Iya bener Pak. Ngepel. Nih, bantu ngurusin anak. Iya. Apa? Masya Allah ya guys ya. Oke, terus lanjut lagi. Nah, tadi 2008
sudah kan bangun sudah. perumahan. Nah itu kan sudah ke Keranggan, langsung Pesona Prima Keranggan itu ke berlanjut Bandung. ke Bandung, kita buka perumahan di Bandung yang Jadi pertama. secara langsung pulang kampung ya. Pulang kampung. Pulang kampung nih. Alhamdulillah pulang kampung nih. Benar. Saya mirip itu pulang kampung nih. Gitu. Tapi Pak Obama yang mengatakan itu. Saya menukil aja. Jadi tahun 2011 kami menemukan ada satu informasi lahan di Bandung Barat 1,4 hektar, kami bangun, kami olah, dan alhamdulillah 1 tahun selesai. 1 tahun? 1 tahun. Masya Allah. 1 tahun. Kok bisa sih? Ya, saya bingung bagaimana harus menjelaskannya. Itu jangan-jangan kayak ini ya, Sampuryan. Kita tetap pakai tukang. Tetap ya. Bukan pakai real kan? Tukangnya nampak kan? Nampak. Dia nggak berjalan di air kan? Terus tukangnya masih makan nasi, bukan makan beling kan? Alhamdulillah batu bata yang biasa dibakar, itu bukan dari mana gunung apa gitu. Enggak ya? Bukan. Terus dikerjakannya 1 tahun dan alhamdulillah terjual habis. Nah, proses ini kalau betul 1 tahun pernah pengerjaannya ada berapa unit? Itu ada sekitar 114 unit. Ya. Sold out-nya berapa lama tuh, Pak? Sold out itu ya 1 tahun itu paralel pembangunan, penjualan paralel. Jadi 1 tahun itu bangunan sudah jadi dan sudah sold out. Iya. Masya Allah. Ya. Setahun lebih 1-2 bulan lah. Iya, yang dalamnya kurang lebih segitu. Ya. Luar biasa ya, Pak. Alhamdulillah. Kita selesai udah. Dimudahkan. Akhirnya tahun berapa itu? 2012. 2012 berarti ya. 2012 itu pindah ke proyek yang ketiga. Di Bandung Barat. Di Bandung Barat juga. Di daerah Pataruman. Halo. Rumah. Orang Pataruman, ya, Bandung Barat. Itu kami mulai di sana. Pesona Prima Pataruman 2. Pataruman 2. Yang kemarin tadi sebelumnya Pesona Prima Pataruman 1. Oh, oke. Satu desa. Gitu. Desa Pataruman. Desa. Karena tagline kami, nama grup kami adalah Pesona Prima, di belakang nama daerah. Ada nama daerahnya. Oke. Pesona Prima Karanggan, di Karanggan. Yang sekarang kita ini Cikahuripan. ya, Pesona Prima karena di daerah di Cikahuripan ya. Nanti kalau di Jogja Pesona Prima. Nah, itu tuh kayaknya perlu tuh di Jogja tuh. Siap. Buat kalian yang punya lahan tanah minimal berapa hektar sih, Pak? Sebetulnya ya 5.000 1 hektar boleh lah. Sudah bisa, kalau di ya? Jogja kita nggak bisa berharap terlalu besar ya. Tapi karena yang properti di sana tuh luar biasa. Iya, Pak. makanya. Harganya tuh. Pocol lawas. Kita join. Ayo kalau ada yang mau join ya. Ya, ini serius loh. Oh, serius nih? Serius nih. Oh, gitu. Jadi bisa sama Ini serius nih. Kontak. Ya nanti silakan Join. komen deh kalau mau yang ikutan join ya kan, punya lahan tanah seluas tadi Ya, minimal kita gabung. 5.000 sekian lah, ya kan berapa? Jadi kalau 5.000 bisa berapa rumah tuh? 5.000 tuh 40 rumah. 40 rumahan ya. Nah, itu bisa Kita gabung bareng-bareng. Nah, oke. Bahkan ini harus menjadi Akademi Properti Jojo. Masya Allah. Ini baru ini. Ini orisinal nih, sekarang. Pesona Prima Jojo keluar gitu. Oke. Pesona Prima ya depannya ya. Pesona Prima, belakang terserah. Oke. Amin ya mudah-mudahan buat misalkan kalian. kalian siapa namanya? Ya kan? Apa? Nah. Pesona Prima apa? Terserah. Di mana? Oh, Daerah mana? Siap. Pesona Prima apa? Jogja apa? Misalkan Pesona Prima. Sleman. Pesona Prima Sleman. Romatani deh. Pesona terserah. Ya. Oke, kita Nah, gabung. Buat yang punya tanah tuh guys, Ya. kesempatan daripada dianggurin tanahnya Iya. ya kan. Ayo, jadi pengusaha, jadi pengusaha, punya rumah guys. Bisa nah, itu berlipat-lipat ya Pak berarti ya? Ya, Apalagi nanti ya, berapa buat- lipatannya jangan di sini ya. Iya. Tadi itu Ya. kita keep aja. Oke, terus lanjut ke Ya. yang tadi ke Pesona Prima Pataruman 2. Pataruman 2. Itu seluas 2,9 hektar. Berarti naik ya Naik lagi ya. 2,9 hektar. Selama 2 tahun. 2 tahun. Habis lagi. Karena emang lebih luas ya. Ya, itu dari tahun 2012 Oke. sampai 2014. 14. Oke. Oke, selesai habis lagi. Habis lagi selalu 2 tahun. ya, cepet ya 2 2 tahun itu dari mulai beli tanah, Mhm. proses izin, ngebangun, ngejual. Masya Allah. 2 tahun. Yang ngerjain manusia ya. Kadang kita tuh jual rumah tuh susah banget Pak. Iya. Bener, wah sampai bahkan puluhan tahun, 5 tahun, 10 tahun susah kagak Alhamdulillah jual kita rumah. itu kalau sudah dibangun hampir rata-rata sehari itu 1 atau 2 unit terjual. Oh gitu. Sehari. Kalau sebulan itu 30, 35, 40, bahkan bulan kemarin 60 unit. Ini kayaknya cocok kali kalau jadi marketingnya ya.
Apa tuh? Misalkan ini enak banget marketing perumahan di sini, Oh maksudnya iya. karena banyak yang minat itu kan. Iya, jadi pekerjaan tim marketing tidak terlalu Saya berat. boleh nggak nih besok jadi Wah, ini cobain kerja di sini nih. boleh juga. Boleh nggak nih? Boleh ya? Boleh nggak ya? Gue pengen nyobain guys kerja di sini marketing itu, penasaran kan, gampang kayaknya jualinnya. Apakah bener ya kan? Kita kan belum bisa buktiin, ya kan? Buktikan. Boleh. Jadi besok boleh ya Pak ya? Jadi kayaknya boleh deh. Supaya tidak hoax ya. Iya. Ini Iya. kayaknya boleh diizinkan Mas Jojo gabung ya. Gabung jadi karyawan KPN ya. Ini serius apa bercanda nih? Iya, serius Oh, Pak. serius. Ya udah, oke. Tinggal tekan kontrak aja Siap, nanti. siap. Oke, nah Oke. 2012 akhirnya selesai juga. Ini proyek ketiga berarti ya, selesai Iya, dengan iya. cepat. Dan akhirnya 2012 itu kami beli lahan lagi di daerah Citapen, desa Citapen. Kalau Wow, yang Citapen. jadi orang Citapen, Bandung Barat ya, itu kami masuk ke sana tahun 2012. Beli lahan Iya. sebanyak 3,1 hektar. Akhirnya dibebaskan dalam 1 tahun, izin dilakukan, diproses dan dibangun, dan alhamdulillah habis dalam 3 tahun. 3 tahun, Masya Allah. Pertama setahun, kedua 2 tahun, ketiga Tiga 3 tahun. Karena emang luasnya lebih naik ya. Akhirnya sold out tahun 2015. Oke. Nah, selesai 2015, selama 3 tahun tersebut, kami akhirnya beli lahan di sini, di Cikahuripan. Tahun 2015 tersebut. Mulai kita beli lahan di Pesona Prima Cikahuripan 5 ya, seluas 5,5 hektar. Mulai ada 5 kemarin, itu ada Cikahuripan. Nah, jadi penyebutan Cikahuripan adalah penyebutan daerah. Penyebutan 5, mulai dari 5 itu kami mulai berpikir untuk kami berikan nomor, karena nanti khawatir lupa. Gitu, saking banyaknya guys. Ya, kalau masih anak 1, 2 itu masih enak. Iya. Nanti kalau 5, 6, udah 20, jangan, tapi kalau anak jangan dikasih nomor. Ini proyek gitu ya. Oke. Proyek itu sudah kelima. Jadi 5 itu proyek yang kelima. Yang kelima. Oke. Cikahuripan nama desa. Oke. Karena orang mikirnya Cikahuripan 5 berarti ada Cikahuripan 1 Tidak, nih. tidak. Cikahuripan enggak ya? Enggak. Oke. Jadi nanti yang berikutnya insya Allah mungkin kita nyebutnya itu Pesona Prima 7, baru nama desanya. Oh iya. Pesona Prima, ini kan berjalan sesuai dengan keadaan. Kami waktu itu nggak pernah bermimpi, makanya kami belum kasih nomor. Tapi setelah Iya, mulai betul. 3, 4, kami mulai wah Iya, banyak. wah gitu. Mulai nih. Ya, Iya. mulailah kita beri nomor. Beli nomor Di ya. Pesona Prima Cikahuripan Cikahuripan 5. Dan sekarang nih Cikahuripan, nah. ada seberang-seberangan guys, dan denanya itu juga twins ya. Ya, twins. Kemarin saya pernah kesini tuh Kembar. Jadi hampir sama, tapi lebih luas yang Cikahuripan Lebih 6 ya. luas Cikahuripan 6. Jadi Cikahuripan 5 tanahnya kami beli tahun 2015 dan kami olah, kami jual, kami bangun juga itu, dan habis di tahun 2018. Oke. 3 tahun. 3 tahunan. Luasnya 5 hektar, unitnya 488. Iya. Habis sold out, akhirnya kami pindah ke sini, nyebrang ke Pesona Prima Cikahuripan 6. Tanahnya kami beli tahun 2018. Oke, kami olah, izinnya kami proses, kami uruk sampai dengan Januari 2020 kemarin. Maksudnya hadir ke sini Iya, kan? betul ya. Nah, Saya kesini. Oke, 2020 Januari Iya. ke sini tanahnya masih kosong. Masih kosong banget. Gitu. Merah. Oke, sekarang Desember tahun 2020 juga masih tahun yang sama. Ya, tahun yang sama 11 bulan. Rumahnya sudah terbangun semua, fasilitasnya Iya. terbangun semua, dan unitnya sudah hampir habis terjual semua. Masya Allah, luar biasa, the best banget nih buat kalian yang mau belajar soal developer ini sama udah sama expertnya ini, luar biasa. Kami masih belajar karena ilmu itu tidak akan habis. Ya. Jadi jangan pernah merasa sudah selesai. Oke, Maka katakan kami sedang belajar. sedang belajar. Ya, karena tugas belajar itu hingga hidup kita selesai. Belajar terus. Apa yang kita capai ini bukan titik akhir. Ini tahapan yang harus terus kita lewati. Oke. Bahkan sampai orang menyebut ini proyek aneh, karena ketika dimulai dibangun itu Februari 2020, sebulan kemudian muncul pandemi. Iya, itu yang saya tanyakan di awal tadi. Kondisi pandemi di mana orang itu biasanya ya udah berdiam diri, bahkan perkantoran juga ditutup gitu kan, nggak hanya cuma sekolah. Lah, ini kok bisa Pak? Nah itu luar biasa, itu kita harus banyak belajar masalah ya Cikahuripan. Nanti selanjutnya ada di video kreasi ya Pak ya.
pertanyaan saya adalah, kan Pak Hadi kemarin tadi cerita di awal di rumah petak, rumah kontrakan, rumah subsidi. Dan sekarang sudah membangun banyak unit rumah subsidi, sudah hampir ribuan bahkan ya, puluhan ribu bahkan ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan nih, sekarang Pak Hadi apakah masih tempat tinggal di rumah petak? Wah, pertanyaannya genit nih. Genit dan cenderung kepo ini. Kepo banget tuh. Kepo banget tuh. Nah, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu lah ya, nggak apa-apa. Untuk inspirasi aja. Iya. Alhamdulillah ya kehidupan tentu berkembang. Oke. Dari tadi dulu bertempat tinggal di rumah petakan, terus beli rumah subsidi dengan cicilan per bulan waktu itu 220.000. 220.000 tadi. Dan 220.000 juga saya nggak mampu bayar. Oh gitu ya? Ya, jadi 220.000 itu saya ngutang. Saya tidak mampu bayar hampir 6 bulan. Karena gaji 500, dipotong transport 110, tinggal 3,5, beli susu, beli beras, sudah. Itu saya bayar ke BTN saat itu hanya 100.000. Dari cicilan 220. Iya. Tapi saya tidak menghindar untuk membayar. Iya, harus ada adanya 100 ya udah bayar 100. Mungkin kalau maaf zaman sekarang nggak punya 200 alasan aja. Saya enggak. Saya zaman itu saat Krismon tahun 1998. Saya bayar seadanya uang yang tersisa 100.000, bayar 50.000. Akhirnya disurati oleh BTN. Jadi kalau sore-sore pulang kantor ada surat cinta berlogo BTN di atas TV. TV-nya TV tabung yang gede itu belakangnya. Sekarang nggak ada tuh. Nggak ada. Ya. Itu saya udah curiga. Ini kayaknya surat panggilan ini. Gitu. Diundanglah ke BTN, ditanya kenapa nggak bayar. Saya ceritakan bahwa saya bekerja Pak, tapi perusahaan kami terkena dampak Krismon. Kami bayar gaji juga. Nah, gaji yang 500.000 itu skala normal. Saat Krismon gajinya dipotong jadi tinggal 250.000. Oh, jadi Pak Krismon dipotong? Dipotong. Setengahnya berarti? Setengahnya juga dibayarnya cicil. Tanggal 5 100.000. Ya Allah. Tanggal 20 gitu Mas. Ya, gitu. Ini pahit. Ya, sampai sekarang masih terasa tenggorokan. Tapi itu bisa menjadi penyegar untuk kita semangat melihat ke depan. Jadi seadanya saya bayar, ya sudah TKO lah ya, sudah pasrah, udah silahkan BTN mau diambil atau gimana. Ya rumah petakan itu dan rumah subsidi. Akhirnya yaitu setelah kembali dari Saudi saya mulai mulai bekerja lagi dan seterusnya, usaha sendiri sampailah tadi diberi kesempatan untuk ya terjun ke dunia usaha, mendirikan perusahaan dengan beberapa kawan, PT Kreasi Prima Nusantara. Dan ya tentu setelah kehidupan berkembang ya ada untung dan seterusnya, kami pindah tempat tinggal. Oh, berarti tahun berapa tuh Pak? Itu pertama kali pindah, sebentar, rumah lama kami tidak kami tinggalkan. Rumah lama pertama saat perjuangan ini ya, rumah perjuangan yang tadi dibayar cicil terus nggak mampu bayar, itu sampai sekarang masih milik kami, nggak mau dijual. Buat ini ya. Itu rumah perjuangan, rumah sejarah. Karena dengan rumah itulah saya harus pergi ke Saudi Arabia, saya harus. Berarti sekarang apa maksudnya ada tinggal maksudnya? Ya, jadi rumah itu tadi saya terlewat sedikit setelah mulai ekonomi mulai membaik dan seterusnya. Rumah itu karena kami nggak ingin jual, tapi kebutuhan hidup mulai meningkat, anak-anak mulai besar, kamar mulai harus banyak, lalu minta AC dan seterusnya atau apa dan seterusnya. Rumah itu kami renovasi sampai 7 kali. Itu kalau betul luasnya berapa tuh? Luasnya rumah subsidi, rumah tipe 100 enggak, sebentar, tipenya 27. Tipe 27. Berarti lebih besar rumah ini. Iya. Ini rumah tipe 30 nih. Iya. Sana 27, satu kamar tidur. Di belakangnya tanah kosong, kami bangun lagi dapur. Luasnya kurang lebih berapa? 70-an ya? Tanahnya 74. 74 ya, luas tanah. Akhirnya kami ada rezeki beli lagi rumah sampingnya. Jadi 2 rumah, gandeng. Oke, jadi 150 tanahnya. 142. Dan kami renov 7 kali. Renov 7 kali selama 4 tahun. Bayangkan, 4 tahun renov 7 kali. Kebayang nggak? Iya. Setahun berapa kali renov? Jadi itu rumah isinya renov terus. Karena ya alhamdulillah rezeki mulai ada. Iya. Banyak ide. Rumah ganti sini, ganti sana. Ide. Jadi boleh ya buat
pemirsa channel Konco Lawas, kalau punya uang boleh renovasi rumah. Tapi nggak punya uang jangan renovasi rumah. Iyalah. Barulah setelah ditempati selama hampir sebentar 12 tahun, sampai 2010. Iya, 2010. Ya, dan direnovasi selama 7 kali itu. Itu lalu pindah ke satu perumahan lain namanya Dukuh Bima. Dukuh Bima. Dukuh Bima ya lebih lebar. Real estate ya? Ya, Masya Allah, guys. tahun 2010 itu ya. Itu kebutuhan, karena kebutuhan parkir, sering banyak tamu. Terus parkir tamu di pinggir jalan, mengganggu tetangga yang lewat. Tetangga sudah bunyi klakson. Di sana perumahan yang masih disetting dari awal sebagai perumahan yang berwawasan lingkungan. Alhamdulillah KDB-nya itu 30-70. Jadi yang dibangunnya 30%, 70% itu area terbuka. Jadi kalau Mas Jojo mampir itu udaranya ini buat sangat pohon-pohon besar. Saya belum pernah mampir, penasaran juga burung. Jadi kalau dulu masih kecil kita nyari burung ke hutan, di depan rumah saya banyak burung. Ada burung ya? Banyak sekali. Sarang burung itu sampai berjatuhan. Nggak ada yang ngambil karena memang penduduknya sedikit, berjarak. Saya sendiri rumah sendirian, tidak ada tetangga kanan kiri depan belakang. So, agak jauh, agak berjauhan. Ya supaya banyak inspirasi. Betul. Cari tempat yang alami, yang nyaman, yang tenang. Dan ada satu tadi saya kelewat. Jadi waktu di rumah lama saya mulai berbisnis, banyak tamu, parkirnya ya, jalan, tetangga lewat ngelakson, tit. Nutupin jalan gitu berarti karena kecil jalannya. Kan rumah subsidi. Oh iya benar. Maka untuk teman-teman yang sudah mulai bisnisnya naik, segera cari rumah yang agak luas. Iya. Jangan sampai mengganggu tetangga. Betul. Tetangga mulai buka kaca, mulai nyindir. Nah, kita merasa bahwa kita mengganggu. Kita berdoa semoga ada rezeki dan Allah kabulkan. Akhirnya ada rumah yang agak lebar, lebih lebar. Sampai sekarang? Tidak. Enggak. Jadi tahun 2010 jadi itu tahapan ke tahun 2010 itu pindah ke Dukuh Bima itu dengan rumah yang katakanlah tadi rumah subsidi, terus katakanlah ini kalau ibarat level itu naik 3 atau 4 level, luasannya, lingkungannya dan seterusnya. Dan ternyata kan kebutuhan berkembang. Dan kemudian itu luasnya berapa tuh yang Dukuh Bima itu? Luas apanya? Perumahannya? Luas rumahnya, tanahnya kan sebelumnya rumah subsidi rumah 142. Tanahnya sekitar 300-an. 300-an berarti 2 kali lipat lah ya. Luasnya dari luas jelas. Kebutuhan ruang untuk anak-anak sangat cukup, lingkungan cukup. Terus dari 2010 sampai 2014. Nah, 2014 suatu pagi sambil jalan santai, istri saya bilang, "Ayah, itu ada rumah ditulis dijual." Ya kenapa? Biarin aja kan ditulis. Gitu. Berarti tapi sudah kode itu. Apa itu maksudnya? Ya katanya anak-anak udah mulai besar, terus kan kamar sudah cukup. Ya mungkin dan kebetulan pada Allah saat itu saya sakit punggung selama hampir 2 tahun di fisioterapi dan seterusnya. Kata dokter di sebuah rumah sakit menganjurkan saya harus olahraga renang. Gitu. Wah, renang susah nih di Jakarta. Iya kan. Akhirnya begitu ada kode sinyal itu ya, kode keras itu, saya nyambung. Kayaknya nih ya, berarti ada usulan bikin kolam renang. Itu istri saya ya bilang iyalah begitu. Masya Allah. Ya. Akhirnya di bawah tulisan dijual itu kan ada nomor HP marketing. Saya coba WA, WhatsApp, saya SMS, bertemu, nego-nego, ya dan akhirnya ternyata tahun 2015 tepatnya rumah itu saya beli dan ternyata setelah saya cek belakangnya itu, wah. Ada kolam renang? Bukan. Tanahnya luas di belakangnya. Berapa luasnya itu, Pak? Kepo banget gue ya. Ya sekitar itulah ya. Udah enggak usah diluatin, Pak. Enggak enak. Berarti 2 kali lipat, 3 kali lipat dari sebelumnya? 2 lebih lah. 2 kali lipat lebih dari Masya Allah, luar biasa. Saya lihat tanah kosong, wah ini ide mulai masuk. Berarti cocok ini buat tempat saya mengobati punggung yang sakit renang. Akhirnya tahun 2015 itu kita renov karena ini rumah lama. Direnov habis,
Sehingga yang punya juga sudah kaget, sudah nggak kenal rumah itu. Oh gitu. Kami rombak. Tapi itu perumahan? Iya, perumahan. Perumahan apa namanya? Dukuh Bima itu. Masih di perumahan yang sama. Masih di perumahan yang sama. Jadi yang dari 2010 ke 2015 itu hanya beda 10-20 meter. Oh gitu. Tetanggaan. Oh gitu. Dekat. Iya. Kan tadi saya bilang lagi jalan kaki. Oh iya di situ ya. Lihat rumah kosong, tulisan dijual. 2015 itu kami renov, sekaligus kita buat kolam renang di belakangnya. Dan ternyata kolam renang itu sekarang jarang dipakai. Emang biasa sih gitu sih. Jadi kolam renang itu malah saya pikir mau ditanami ikan. Karena tidak mesti harus sebulan sekali, juga nggak sempet mas. Anak-anak itu nggak pakai tuh? Iya, kadang anak-anak 1-2 kali. Gitu. Sayanya alhamdulillah sembuh sendiri. Ternyata dokter itu analisanya kurang detail. Waktu itu beliau bilang kamu harus banyak berenang. Ternyata kamu harus punya kolam renang. Iya benar, mungkin salah nulis sekali ya. Iya. Resepnya waktu itu saya bacanya harus banyak berenang. Makanya saya berpikir ini harus punya kolam renang ya. Iya. Saya buat kolam renang. Pas sudah buat, Saya desain sendiri. Saya pokoknya lumayan ya, habis cukup banyak lah dengan renov rumah dan seterusnya. Pertama kan beli rumah dulu tuh. Iya. Beli rumah sekian. Nggak usah tahu ya. Beli 2, 3, 4 M. Ya sekitar itu. Terus renov juga sekitar itu 1,5-an renovnya. Oh, Masya Allah. Renovnya 1,5 lah ya. Renovnya aja segitu. Kira-kira berapa di rumahnya? Silakan kalian komen. Terus selesai aksesoris banyak lah akhirnya, dari mulai kolam untuk berenang sama kolam ikan beneran. Ada kolam ikan dan seterusnya. Lumayan ya, cukup banyak inspirasi akhirnya lahir dari rumah itu. Nah ternyata setelah jadi itu kolam renang, alhamdulillah sembuh. Secara nggak langsung itu sebenarnya bukan Ini gajok loh, ini serius. Ya? Ini serius. Karena mungkin aku sudah mengeluarkan dana yang besar gitu, Iya. jadi sembuh sendiri. Ya tiba-tiba mungkin panas kali ya, panas mikir bagaimana ini rumah renovasi yang jadi. Itu tiba-tiba mungkin urat jadi panas juga gitu, dan gitu. sakit hilang. Itu 2,5 tahun. Saya sakit punggung, nyeri. Pokoknya susah tidur piring, susah salah. Alhamdulillah sembuh setelah rumah itu jadi. Ya, ini sesuatu yang silahkan mungkin disambungkan kemana terserah. Pokoknya itu nyata sembuh. Iya. Gitu. Dan itu pertanyaannya juga, rumah yang sebelumnya masih atau dijual atau gimana? Rumah yang tadi saya ceritakan semua dari awal, rumah subsidi itu sampai rumah sekarang tidak ada yang dijual. Nggak ada yang dijual. Nggak, terus yang tetangganya tadi yang luasnya 300 meter Itu sekarang ditempati oleh beberapa staf saya. Oh gitu. Sebagai rumah dinas aja. Siap. Nah, rumah yang sebelumnya juga ditempati oleh kawan saya. Oh gitu. Pokoknya semua dimanfaatin aja. Saya jadi pengen berkawan juga. Silakan kalau mau berkawan semuanya. Dikasih rumah dinas tuh. Nomor kontak ada di Oke. Berarti ya bertahap ya, nih kalau saya ini review lagi sedikit. Ya. Masya Allah nih tahapannya nih, masalah rumah aja ya kan, yang tadinya luasnya 70 ya kan. Bukan, dari kontrakan dulu. Oh iya benar-benar. Dari yang kontrak rumah petak. Satu ruangan buat mandi, kompor di situ, tidur di situ. Bahkan pernah anak saya itu lagi bayi main ke dekat kompor. Ya Allah. Kan di situ juga. Iya benar. Iya terus akhirnya pindah ke rumah. Udah beli ya kali ya? Iya, sudah beli. Sudah beli yang rumah subsidi 70 meter, terus ya. Ada rezeki beli lagi luas, jadi 2 rumah. Pindah lagi ke rumah yang Dukuh Bima itu yang lebih besar 300 meter, dan sampai pada akhirnya sekarang dengan luas berapa nih? Pokoknya kalau sahabat kawas mau kumpul masih muat lah. Masih muat ya, Masya Allah. Ya segitulah ya, pasti rumah Cikeron aja hektar-hektaran ya kan, apalagi Masya Allah. Yang punya ini nih ya, itu semua titipan mas. Itu semua titipan. Bukan milik saya. Saya juga menempatinya sehari paling 4-5 jam. Tidur aja ya. Siang lebih banyak di mobil. Di mobil ya. Rumah saya kadang mobil perjalanan jauh itu bisa 6 jam. Tapi di rumah kadang cuma 5 jam. Kan sampai rumah kadang jam 10. Ya, langsung istirahat, subuh sudah bangun, beraktivitas, udah kembali lagi berangkat dan seterusnya. Tapi semuanya dijalani dengan bahagia saja. Itu guys, jadi Masya Allah guys, jadi semua kehidupan itu
ada tahapan-tahapannya, nggak bisa langsung instan, gue pengen ini, pengen itu, ya ada prosesnya ya kan Pak ya. Dan kita harus menghargai proses itu. Iya benar. Gitu. Nah ini mungkin closing sedikit boleh nggak sih Pak kasih motivasi buat subscriber saya nih untuk Konco Lawas. Kira-kira apa sih motivasi biar kita tuh bisa bertahan dengan kondisi yang ada, tidak mudah menyerah, dan yang paling penting kita bisa menikmati itu passion. Baik, Konco Lawas. Ini penting. Terakhir pesan saya. Yang pertama, pastikan kita harus menulis dengan tinta emas perjalanan hidup kita. Ya, apa maksudnya? Hidup ini cuma sekali, bro. Nggak ada babak dua. Jadi kalau kita tidak berprestasi sekarang, mau nunggu meninggal dulu. Ya benar. Meninggal ini kapan? Masalahnya nggak pernah tahu. Iya betul, Pak. Bisa muda, bisa tua. Jangan sampai udah meninggal baru nyesel pengen balik lagi ke dunia. Minta menjadi Jojo kedua, pengen hebat. Hebat tuh sekarang aja. Konco Lawas, jalani hidup ini dengan baik, sabar, ikuti apa yang sudah ditentukan oleh sutradara. Kita ini para pemain. Kata Bang Ahmad Albar, dunia ini panggung sandiwara. Betul. Ya. Gitu. Jadi ada peran yang kocak, ada peran yang sedih, ada peran yang gembira. Ini semua kita sedang menjadikan hidup kita sebagai pemain. Dari sutradara yang maha besar yang mengatur semua. Tetapi kita diberi ruang untuk merubah skrip dari cerita ini sesuai dengan kadar yang Allah tentukan, dan itu goib. Goib itu tidak pernah kita tahu, makanya bekerja keraslah. Bekerja keraslah. Tidak ada sesuatu yang dicapai dengan leha-leha. Ingat, negara ini pun didirikan oleh para pemuda. Para pemuda, Soekarno pemuda, Hatta pemuda, Syahrir pemuda. Semuanya pemuda. Mereka waktu itu umur 20 tahun. 20 tahun, guys. Negara ini merdeka oleh anak-anak muda umur 20 dan 25 tahun. Jadi buat kalian nih ya, yang sudah lewat 25 tahun, ini hati-hati nih, kalau belum punya prestasi yang baik. Ingat, negara ini didirikan oleh anak-anak muda umur 20 sampai 25 tahun. Maka di usia itulah tonggak itu harus kalian mulai tulis. Mau jadi apa? Bayangkan dulu para pemuda tahun 45 mendirikan negara. Umur 20 tahun, ente umur berapa? Mendirikan apa? Warung? Iya, betul. Mendirikan kios, mendirikan kelurahan, mendirikan kecamatan. Mereka mendirikan negara dengan melawan penjajah Belanda. Sekarang penjajah Belanda sudah tidak ada. Yang ada penjajah ekonomi, penjajah kebodohan, penjajah hoaks, penjajah kemiskinan. Ini musuh kita. Bangun yuk. Konco Lawas, bangun. Jadilah kalian pemuda pemilik negeri ini. Kita, orang tua kita, kalau ditarik garis ke atas 7, 10, 1000, itu akan lahir nama pribumi Indonesia. Maksudnya apa? Kita orang Indonesia asli nggak bakalan pulang kampung kemana? Mau pulang kampung ke Arab? Enggak. Pulang kampung ke Amerika? Enggak. Pulang kampung ke Cina? Nggak ada potongan. Kita ada di sini, maka warnai negeri ini, guys. Buatlah kalian tuh bermanfaat. Tulis, tadi saya bilang pesan, tulis dengan tinta emas. Buatlah selama kita hidup ada legacy. Ada cerita yang akan dikenang oleh yang kita tinggalkan. Jadi kalau kita meninggal, akan ada orang cerita Mas Jojo. Oh, Masya Allah kebaikannya. Gitu loh. Amin. Mas siapa lagi tuh? Konco Lawas. Ditulis semua. Kita ini harus, ketika orang mengingat kita, itu harus kebaikan yang muncul di benak orang yang mengingat kita. Jangan begitu orang menyebut kita saat kita meninggal, terkenal si tukang rebahan, si tukang pelit, si tukang hoax, si tukang rese, si tukang maaf nipu, si tukang bikin. Kalau ada kita, suasana lingkungan jadi gerah. Teman-teman lagi ngumpul, kita datang, mereka bubar. Iya betul. Kita mau apa, teman-teman jangan. Jadikan ketika kita nggak ada, teman mencari. Kemana si Anu? Kemana Mas Jojo? Kok sudah berapa lama ini nggak muncul lagi kisah-kisah inspirasi yang lainnya? Mana Mas lainnya? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang terakhir,
jadikanlah kalau orang tua kita menyebut kita, jadilah kita menjadi catatan yang terbaik bagi mereka. Mumpung masih diberi kesempatan. Kesempatan itu tidak akan datang 2 kali, 1 kali aja. Dia terhapus, terlewat, kita akan menyesal seumur hidup. Itu pesan saya kepada semua sahabat Koncolawas. Semoga kita berjumpa kembali nanti di sesi yang lain, dan saya doakan semoga kalian semua, kita semua diberikan kemudahan. Amin. Menjadi pewaris-pewaris dari penerus generasi bangsa ini. Amin. Menjadi orang-orang sukses. Amin. Menjadi orang positif yang menuliskan dengan tinta emas. Ditulis Mas Jojo demikian dan seterusnya, sehingga hidup kita itu berkah. Amin. Mungkin itu, Mas. Oke guys, terima kasih nih buat Pak Hadi dan buat Koncolawas. Jangan lupa ketik amin. Nah, nih buat kalian nih yang belum punya rumah, yang pengen punya rumah murah tapi kualitas mewah. Nah, ini nanti Pak Hadi akan menjelaskan gimana caranya nih, ya kan? Karena beliau tadi sudah menceritakan pengalaman semuanya, gimana cara bikin rumah dan sebagainya. Dan ini guys, gue sekarang ada di Perumahan Cikahuripan 6, yang kalian ini udah lihat sendiri kan videonya seperti apa perumahan itu. Nah, gimana cara mendapatinya? Nanti tonton di video channel Kreasi Primaland ya. Siap. Nah, jangan lupa tuh di subscribe juga tuh channel Kreasi Primaland. Oke guys, sampai di seluruh perjumpaan kita. Terima kasih Pak Hadi. Oke, sama-sama, ya, Mas. gini. Ya, Oke, terima kasih. Terima Sampai kasih jumpa Pak Hadi kembali. udah meluangkan Ya. waktunya dan men-share kisah inspirasinya. Amin. Semoga Oke. bermanfaat. Amin, amin. Oke, sampai seluruh perjumpaan kita guys. Terima kasih. Saya Jojo Puas. Saya Hadi. Salam Koncolawas. Oke guys.